Oke, shalom guys. Hari ini gue ada mau sharing sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam hati gue yang sudah menjadi not to myself, not to me, dan ini mau gue sharingin supaya bisa jadi berkat buat kita semua. Firman Tuhan diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Judul perikopnya tentang angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Oke, pada saat gue baca Alkitab ini, baca ayat ini, baca perikop ini, Tuhan mengingatkan sesuatu sama kita gini. Murid-murid Tuhan Yesus itu kan nelayan. Dan agak lucu pada saat mereka naik perahu, Tuhan Yesusnya tidur. Ada yang pernah bilang begini juga, Tuhan Yesus tidur karena nggak diajak ngobrol. Atau nggak digubris, atau Tuhan Yesus dicuekin, atau Tuhan Yesus nggak dianggap sehingga Tuhan Yesus tidur. Tapi kalau buat gua di sini kenapa Tuhan Yesus sampai tidur? Mungkin karena murid-muridnya seperti ini. Udah Tuhan, urusan berlayar, urusan naik perahu, apalagi cuma di danau, udah biar kami yang handle, biar kami yang atasi ini mah urusan kecil buat kami, nggak seberapa, ini makanan kami setiap hari karena kami nelayan. Udah Tuhan Yesus santai aja, Tuhan Yesus tidur aja. Dan ini mengingatkan juga kepada kita, kadang untuk beberapa hal tertentu kita tidak mau melibatkan Tuhan. Kita merasa kita bisa, kita punya pengalaman, kita expert di bidangnya, kita mungkin punya pengalaman di bidang misalnya dalam pekerjaan, dalam penjualan, kita sudah bisa. Atau bahkan dalam, ini pelajaran ini gue bisa, gue gak usah berdoa, gue bahkan gak usah belajar, terlalu sombongnya kita. Tapi di tengah-tengahnya perjalanan, tiba-tiba angin ribut datang. Bayangin di tengah danau, bukan laut ya, danau, ada angin ribut. Kalau di tengah laut, mungkin angin ribut biasa gitu loh, gelombang, ombak itu biasa. Tapi ini di danau, yang notabene adalah urusan kecil buat para murid, tapi yang para murid itu adalah nelayan sebetulnya. Tapi mereka ketakutan, mereka sampai bangunin Tuhan Yesus, tolonglah kami binasa. Akhirnya mereka sadar kalau mereka butuh Tuhan Yesus, mereka butuh pertolongan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus di situ cuma bangun dan dia bilang, "Kenapa kamu tidak percaya? Kamu yang tidak percaya, kenapa kamu takut? Jangan takut, kamu yang tidak percaya." Dan Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu. Tuhan mengingatkan kepada gue pada saat gue baca ayat ini, sangat memberkati gue banget. Di masa-masa ini banyak orang yang mungkin dilanda masalah, dilanda persoalan, atau dilanda yang masalah ekonomi, krisis, mungkin ada yang pekerjaannya harus diberhentikan atau apa. Tapi kita yakin dan percaya, saat kita mengandalkan Tuhan, saat Tuhan Yesus ada di perahu kita nggak akan binasa. Bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, atau kehidupan masa depan kita nggak mungkin hancur kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita libatkan Tuhan Yesusnya. Kalau Tuhan Yesusnya dibiarkan tidur, kita tidak bangunin, ya bisa jadi mungkin kita binasa. Tapi Tuhan Yesus sih selalu menjaga kita. Tuhan Yesus nggak pernah tidur pada sesungguhnya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam apapun yang kita kerjakan. Tapi masalahnya dari kita sendiri adalah kita mau melibatkan Tuhan nggak? Tuhan bangun langsung meredakan angin ribut. Sampai orang-orang bingung, orang apakah dia ini? Sampai angin dan danau pun taat sama dia gitu loh. Taat sama Tuhan Yesus. Tuhan yang sama juga akan meredakan angin ribut masalahmu. Tuhan yang sama akan meredakan masalah saya, masalah kita semua. Mungkin kita menghadapi krisis, kita menghadapi masalah, tapi kita percaya Tuhan Yesus yang sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, nggak pernah berubah. Tuhan yang sama pasti akan menjaga kita. Tuhan yang sama pasti akan meredakan angin ribut masalah kita, angin ribut krisis kita, angin ribut persoalan yang kita hadapin. Jadi nggak usah takut, kita hanya perlu percaya sama Tuhan,
serahkan segala kekhawatiran kita, serahkan segala permasalahan kita kepada Tuhan, sambil kita terus berusaha untuk melakukan yang terbaik tentunya dari kita, dan Tuhan yang melakukan bagiannya. Yang kita nggak bisa lakukan, biarkan Tuhan yang lakukan, Tuhan yang kerjakan buat kita, dan pada saat kita melewati masalah itu, kita akan bisa menyaksikan kebesarannya Tuhan. Sampai kita bisa cerita ke orang-orang, ini Tuhan benar-benar luar biasa. Bukan cuma angin ribut, tapi masalah kita pun Dia redakan. Taat sama Tuhan Yesus, kita percaya sama Tuhan Yesus akan menyertai kehidupan kita. Jangan lupa, sertakan Tuhan Yesus dalam perahu kehidupan kita semua. Ayat ini, firman Tuhan hari ini sangat memberkati saya, dan saya yakin bisa memberkati kita semua. God bless you.